Halo, kalian sedang menyaksikan channel YouTube Motor1.com Indonesia. Beberapa saat yang lalu kami mengadakan kuis yang pemenangnya berkesempatan menjajal Kia Sonet 7 atau 7-seater. Saat ini kami sudah bersama salah satu pemenangnya, yaitu Bro Franky. Apa kabar, Bro? Kabar baik. Pastinya kalau ikut kuis tertarik untuk menjajal mobil ini. Kita langsung aja coba, Bro. Oke? Siap. Oke, Bro Franky, kita udah di dalam kabin Kia Sonet 7. 7 berarti 7-seater. Mobil ini 1500 cc. 1500 cc ini varian tertingginya. Harganya 296 juta tuh. Jadi 300 juta aja nggak nyampe, gitu kan. Kira-kira impresi pertama waktu masuk gimana nih, Bro Franky? Wah, tadi pas start mulai ya. Enak sekali mobilnya, nyaman. Ya, kayak halus gitu ya. Halus. Tadi kesan dari luar gimana, Bro Franky, setelah ngeliat mobil ini? Kalau dari luar lihatnya tuh sepertinya nggak besar, tapi begitu kita duduk di dalam, wah, nyaman ya. Setidaknya untuk yang di kursi depan ini akomodatif sekali ya. Setirnya juga ini apa? Kulit ya? Ya. Wah, enak benar ya. Flat bottom juga. Ya memang kekurangannya dia nggak ada teleskopiknya, dia hanya tilt aja, hanya bisa naik turun, tapi nggak bisa maju mundur. Itu kekurangan di situ. Tapi udah cukup sih, driving posisinya sih udah dapet. Ya, tinggi berapa, Bro Franky? Saya 168. 168, pas ya? Pas lah. Terus impresi apa lagi nih, Bro Franky, yang bisa disampaikan ke kita? Kayaknya canggih banget ya mobil. Ini layarnya. Harga 296 untuk varian tertinggi, worth it nggak nih? Lebih dari worth it ini. Maksudnya kalau di harga itu kan kita banyak pilihan ya. Tapi untuk Kia Sonet ini sih, wow. Apa yang kita dapat, yang kita bayarkan lebih dari yang kita dapatkan. Oh gitu ya? Iya. Bro Franky hari-hari pakai mobil jenis apa nih buat aktivitas harian? Saya untuk hari-hari naik mobil LCGC ya. LCGC ya? Iya. LCGC hari-hari pakai mobil itu. Ya jelas tentu beda ya rasanya ya. Beda ya. Rasa berkendara juga beda semuanya gitu. Oke, Bro Franky, kesimpulan umum dari perjalanan singkat kita yang menyenangkan ini gimana dengan mobil ini? Kalau kita lihat dari harga dengan mobil yang kita dapatkan, sangat-sangat worth it lah ya, harus dipertimbangkan. Iya. Oke. Karena mobilnya ini pertama ya kalau enak tuh jelas ya. Tapi fitur-fiturnya ini loh, yang mungkin untuk di kelasnya itu di mobil lain nggak ada ya. Iya. Tadinya Bapak udah sebutin dua itu. Pertama yang pendingin jok, terus satu lagi wireless charging. Wah, itu kalau di mobil lain yang di harganya sama itu belum ada itu. Iya. Oke, kita sudah selesai jalan-jalan dengan salah satu pemenang dari kuis kita ini. Kita akan lanjut ke pemenang kedua, dan sekarang kita kembali menuju kantor. Oke, pemenang satu beres. Sekarang kita udah dengan pemenang kedua ya, Bro Albert. Ya. Apa kabar? Sehat. Gila, sehat lah. Ya. Badannya sehat. Kita langsung aja nyoba Kia Sonet 7, 7-seater. Oke, kita coba. Oke. Berangkat. Sip. Udah jalan 5 menitan gitu, gimana nih impresi pertama nyobain mobil ini? Nyaman sih. Gitu ya? Nyaman ya. Karena mobil baru. Mobil baru ya.
Oke. Nah, semoga tetap nyaman beberapa tahun pakai nanti. Tadi juga kita udah ngelewatin jalanan yang kurang baik. Kira-kira bantingannya gimana, suspensinya? Oke. Nah, terus yang saya mau tanya nih, Ya. ini selama duduk di sini nih, panas nggak? Oh enggak, ya justru gua ngomong belakang kayak ada angin gitu ya. Masa sih? Iya. Ada angin ya? Iya, belakang. Oh iya, karena ada AC di kursinya. Oh gitu. Gitu. Pantes. Iya. Jadi kalau kita naik mobil, biasanya kan punggung kita tuh cap keringat, ya nggak sih? Iya Ya kan? benar. Apalagi untuk badan sesubur kita ini, ya kan, cap keringat pasti kan? Iya. Gitu. Nah, Iya ya, rasa juga. tenaganya lumayan kan? Penumpang ada juga nggak? Penumpang nggak ada. Oh, penumpang nggak dapat. Jadi khusus driver doang Iya. Enakan supir dong. Nah, sama saya juga dapat tuh. Oh, dapat ini. Dapet tuh, Oh, dapet. belakang yang nggak dapat. Nggak dapet. Oh, gitu. Jadi Iya. kalau kita sama pasangan gitu kan, Iya, sama Bang. istri gitu atau sama pasangan lah gitu kan, Terus beda. nyaman nih, bisa nggak gerah lah gitu. Iya benar. Ya, Sonet ini ada berapa warna, Pak? Ini pastinya 5 ya. Ini kan merah nih, Nah, ada biru, hitam, putih sama abu-abu Silver. atau silver, ya standar silver lah gitu. Sebelum masuk mobil ini, ngeliat bodinya, impresinya itu gimana tuh? Ngeliat eksteriornya gimana tadi, Albert? boleh juga sih. Imut. Oke lah ya. Iya. Oh, imut. Imut nggak terlalu besar. Oh gitu ya. Oke. Nah, lalu ketika masuk di dalam, gimana nih kabinnya, interiornya nih? Agak lega juga. Oke juga. Agak lega untuk di posisi kita ya. Ya. Posisi depan lega ya, gitu. Oke. Nah, Bro Albert ini hari-harinya tuh pakai mobil apa nih buat operasional harian nih? MPV buatan Jepang. Oh, MPV Jepang ya, Ya, MPV Jepang. Udah berapa tahun pakai tuh? 3 tahunan, Pak. 3 tahun ya, Ya. 3 tahun. Nah, jika dibandingkan dengan Kia Sonet ini, kira-kira gimana tuh? Sama lah, Pak. Masih setara ya? Masih setara. Masih Ya. setara. Jadi artinya mobil lama masih worth it ya? Masih. Masih worth it. Oke, nggak apa-apa. Ini penilaian jujur dari Bro Ya. Albert nih, gitu loh. Oke, kita sudah berbincang dengan pemenang kedua dari kuis kita di motor1.com Indonesia. Berikutnya kita akan beralih ke pemenang ketiga bersama rekan saya dengan bintang tamu yang cukup spesial. Kita lihat saja. Nah, sekarang saat ini saya bersama dengan salah satu pemenang utama dari giveaway yang dilakukan oleh motor1.com dengan Kia, yaitu dengan Mas Azwar. Hai. Hai. Hai Mas Andi. Apa kabar Mas? Halo. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Oke Mas, ini di salah satu ininya tulisan Mas tuh bilang ingin berkendara dengan Atlet atlet rowing. rowing. Iya. Kenapa Mas? Gini Mas Andi. Menurut saya kan atlet rowing itu lombanya selalu bergerak ke belakang ya buat mereka gitu. Oke. Jawaban saya adalah supaya mereka bisa merasakan bahwa maju ke depan itu juga nikmat gitu. Oh begitu ya, jadi Iya. berkendara ke depan gitu ya, biar Iya. nggak mundur dulu Jangan gitu ya. mundur terus karena mereka sehari-hari udah mundur. Dengan kita berkendara kan mereka biar bisa merasakan ke depannya gimana gitu. Oke Mas, berarti hari ini untuk menjawab keinginan Mas, kita akan driving bersama dengan atlet Oke, dayung. terima kasih. Siap Mas? Siap. Oke, kita segera jalan ya, siap-siap. Iya. Oke, jadi sekarang kita jalan Mas. Mari Oke, Mas. Yuk. Nah, ini dia Mas Azwar. Saat ini kita ada di Kia Sonet, salah satu produk barunya Kia yang belum lama launching, udah lama juga sih. Jadi kita kesempatan untuk bukan menguji, kita menikmati apa yang ada di dalam yang ditawarkan oleh Kia Sonet. Oke Mas, kita jalan dulu. Kita coba Jalan-jalan. starter ya. Ya. Nah, Mas Azwar kan kita udah ada dalam Kia Sonet nih Mas. Impresi pertama Mas Azwar nih saat melihat tampilan
Kia Sonet. Kalau menurut saya begitu masuk rasanya lega gitu ya. Di depan ya? Di depan lega, karena memang saya sebagai biasalah di rumah sebagai pengemudi, pengemudi tunggal. Begitu saya masuk ke ruangan kemudi gitu ya, mobil Kia Sonet ini buat saya lega, luas gitu ya. Terus kemudian juga dengan, menurut saya tampilannya sudah tampilan yang saat ini ya, sudah terkini lah gitu. Ini modern ya? Sudah modern. Dan ini lihat aja buktinya nih, di bagian bawah setir ini bentuknya tidak bulat lingkaran lagi. Oh itu ya, setirnya ya, bawahnya agak flat bottom ya. Flat bottom. Terus tombol-tombol juga sudah mulai ada ke kemudi nih. Volume seperti ini rasanya ya. AC menurut saya udah ada di sini semua. Ini udah oke banget. Terus cara pengoperasiannya udah, tombol-tombolnya juga udah oke. Cuman ini Mas Andi, saya lihat ada tombol apa ya ini? Mana? Oh itu, coba pencet Mas, coba Mas. Coba saya pencet. Coba iya, siap. Ini ada dua tapi ada dua, ya. Saya pilih punya saya iya, ya. Saya coba dulu. Oke. Oke, kita tunggu berapa menit. Nah, rasa gimana Mas? Oh, di punggung rasa ada angin-angin. Semriwing. Iya, ini salah satu fitur yang ditawarkan Kia Sonet. Sebenarnya kalau di negara 4 musim itu ada dua ya. Jadi ada pemanas dan pendingin untuk di kursi gitu kan. Cuman kebetulan memang di Sonet ini yang disediakan yang untuk Indonesia untuk pendingin kursinya di bagian kursinya aja. Jadi kursi depan untuk pengemudi dan kursi di bagian saya nih di penumpang. Jadi untuk penumpang. Jadi untuk kalau kadang ngerasa gerah atau bagaimana. Kalau sebetulnya sih kalau menurut saya harusnya yang hangat juga perlu juga ya. Oh, ini pendingin aja ya? Iya, ini pendingin aja ini. Kalau hangat sebenarnya menarik juga kalau hangat gitu, misalnya ada hangat. Jadi badan tuh jadi kayak hangat juga sih kalau kita lagi berkendara di malam hari atau lagi hujan lebat gitu kan. Nah, Mas Azwar nih kalau tampilan speedometernya gimana nih? Speedometer udah digital terus ya. Juga saya lihat ini udah dari yang saya biasa gunakan sehari-hari ya. Ini ada tire pressure-nya ini udah kelihatan nih. Ya. Nah, ini jadi kita bisa tahu berarti ya Mas Andi ya, betul. tekanan ban ya. Ini buat keamanan kita sih. Jadi kalau misalnya tekanan berkurang, kita ini udah waktu harus di ini nih atau nggak sesuai. Bukan feeling doang. Bukan feeling, kadang-kadang feeling kan. Ini kayaknya buangnya ke kiri nih. Oh berarti ban kiri kurang angin. Sekarang enggak, kita bisa baca nih. Oke. Jadi semua keempat rodanya udah ada angka-angka digitalnya nih. Kalau dari kemudi rasanya sih saya enak ya, pas gitu ya. Dan radius putarannya juga nggak terlalu sedikit, jadi kita masih bisa putar balik di jalan yang ada terbatas ya. Terbatas. Jadi radius putarnya nggak terlalu besar ya, nggak terlalu lebar gitu. Iya sih, memang ini mobil kompak ya. Saya juga kagum juga nih dengan bentuknya yang ini. Terus juga ini simpel. Tadi kita coba muat 7 orang ya lumayan, walaupun di belakang, bagian belakang tuh agak sempit sedikit saya untuk orang dewasa, kayaknya agak kurang nyaman. Jadi berarti 7 orang buat keluarga ya nih Mas Andi ya? Iya. Yang anak-anak masih anak-anaknya keluarga baru dengan anak-anak yang mungkin masih kecil cocok sih kalau untuk bagian belakang. Atau ya udah bagian belakang tempat belakang itu dimaksimalkan aja untuk naruh barang. Itu lebih enak lah kayak gitu. Halo. Mari, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi kenalin, Mas Azwar. Dewi. Oke. Sekarang yuk kita jalan nih, mari pakai safety belt. Oh iya siap. Sebelum kita bergerak. Nah, jadi Mas Azwar, hari ini kita driving ketemu dengan yang kemarin Mas Azwar bilang, yaitu atlet rowing. Nah, ini Mbak Dewi udah ada nih. Mbak Dewi, ini Mas Azwar nanya, aku ngasih tahu pengen banget riding ngobrol bareng sama atlet rowing. Oh iya. Gimana Mas? Tapi juga saya mau nanya dulu nih. Iya. Dewi, gimana sekarang kegiatannya nih? Kegiatan aku sih sekarang masih latihan, terus kuliah, sama udah gitu aja. Udah gitu aja ya? Iya. Ya kemarin kan di Motor One Indonesia ada giveaway gitu kan. Kalau mau disetirin sama atlet nasional, mau dari cabang apa gitu. Saya waktu itu jawab, saya pilihnya rowing. Karena alasannya adalah saya ingin mengajak atlet rowing untuk menikmati rasanya maju ke depan. Tahu sendiri kan kalau atlet rowing mundur. Mundur
apa itu tuh? akhirnya alhamdulillah saya bisa Bisa. menang Iya. gitu. Jadi sekarang modelnya jalannya lurus nih ke depan ya. Ke depan. Ke depan. Jadi nggak ke belakang. Oh, jadi Biasanya nggak- ke belakang, ini ke depan. Iya. Terus saya mau nanya nih Mbak Dewi, Mhm. kalau misalnya rowing begitu kan ke belakang nih, Iya. kontrolin bahwa tetap berada di jalur yang lurus itu gimana tuh caranya? Sama nih kayak ini kan depan nih. Kanan kirinya kan kayak ada pembatas nih. Kita kan tinggal lihat aja. Oh gitu. Iya, lihat pembatas nih, kalau misalkan kanan kirinya masih jauh, aman. Kayak gitu. Sama kayak ini kita lihat ke depan kan lurus aja. Sama halnya kita mundur ya udah, yang penting kita nggak nyentuh kanan sama kirinya. Oke. Nggak beda jauh sih, Mas. Udah jauh ya. Mm-mm. Ya gitu Mas Aswa tuh rupanya buat kontrolnya ya. Kontrol. Lebih repot mana Mbak? Apa tuh? Melihat kontrol kalau kita maju sama ke belakang, mungkin karena udah terbiasa ke belakang ya? Iya, udah biasa. Nah terus gimana nih? Mbak Dewi bisa cerita nggak tentang gimana sih awal-awalnya kejeblos di olahraga ini gitu? Oh, dayung. Oh, Dayu. Awalnya flashback ya, jadi di Iya. 2011 aku masih SMP. Dulu SMP aku di sini di Morangke. Oh di sini. Iya, di SMP 261 aku punya guru matematika. Jadi sebelum aku itu ternyata udah ada senior aku yang Iya. alumni sekolah 261 itu yang sudah mengikuti dayung, sudah juara SEA Games, juara dunia seperti kayak gitu. Nah, aku ditawarin sama pelatih untuk ikut ikut cabur dayung kayak gitu. Oh. Adanya kan di Ancol. 2011 itu aku latihan di Ancol. Terus aku harus ikut seleksi dulu. Dulu seleksinya di Ragunan. Gitu. Iya, untuk bisa lolos di dayung itu harus seleksi dulu. Itu waktu itu tingkat seleksinya itu namanya PPLP. Jadi seluruh di DKI itu tes dulu. Terus baru diarahin di mana-mana gitu. Dan aku ternyata pas masuknya di dayung. Awal mulanya seperti itu. Gitu ya. Terus kan dites di Ragunan tuh ditesnya apa tuh yang ditesnya? Fisik, Oh, kayak fisik ya? lari, balke, sit up, back up, push up, pull up kayak gitu. Kirain berenang juga? Berenang nggak ada di situ. Oh nggak ada. Aku malah baru bisa berenang itu habis Olimpiade. Oh, Iya, 2016 aku baru bisa berenang. Itu gampang nggak sih dayung itu? Gampang-gampang susah sih. Karena biasa gini, ini dayungnya 2 ya? 2. Oh 2. Iya. Karena untuk mengendalikannya itu harus bagaimana sih biar bisa tetap jalur lurus gitu, nggak miring-miring gitu. Balance. Jadi Ini balance-nya ya? kanan kiri itu harus sama. Kalau misalkan kanan kiri tenaganya nggak sama pasti belok, Mas. Iya. Kayak gitu. Kalau misalkan kanan kirinya nggak sama, pasti misalkan kuat kanan pasti arahnya ke kiri, ke sana kayak gitu. Jadi harus sama, memang harus sama kanan kiri. Baru Kayak bisa lurus. seperti roda ya Mas, kalau satunya agak kempes berarti dia akan berat Iya. kemana? Iya, kayak gitu, kayak goes sepeda, Iya. kayak gitu. Asiknya apa sih olahraga dayung? Asik aja. Kayak aku suka di air gitu kan. Terus nggak tahu ya, bingung kalau ngejelasin, kalau orang-orang nanya gitu kenapa gitu, nggak tahu, kayak suka, nggak ada alasan gitu. Nggak ngerti ya, cinta nggak ada alasan. Asik, sedap. Nah, Mbak Dewi nomor yang apa, yang single, double? Aku itu spesialisnya itu di rowing. Oh, Kan rowing. dayung itu ada banyak ya, ada rowing, ada dragon, ada kayak. Nah, aku itu di rowing. Aku tuh main di single individu. Dari pertama masuk langsung. Dari pertama masuk, iya betul. Pernah juga sih main tim kayak 4. Waktu itu aku main 4 juga di Asia Championship di Beijing. Aku main 4. Nah, kalau 4 itu kan berarti lebih harus mensinkronkan lagi itu kan? Iya betul, harus sama-sama. Jadi benar-benar harus fokus lihat depan, harus lihat yang orang pertama, orang stroke. Kan namanya stroke ya, bukan Iya. stroke lain-lain, bukan. Iya. Iya, stroke kita harus lihat dia masuknya seperti apa, kayak gitu harus sama-sama, nggak boleh beda. Oh, tetap ada pandu, ada yang Iya. jadiin patokan ya? gitu ya? Patokan, iya betul. Kita harus lihat depan. Jadi orang pertama, orang kedua, ketiga, keempat itu harus sama-sama. Kalau nggak sama-sama pasti bentrok dayungannya, kayak gitu. Pernah nggak tuh sering bentrok kita gitu? Pernah bentrok karena itu nyelip. Nyelip itu kayak ada ombak gitu kan, si dayungnya itu masuk banget kayak gitu. Oh. Jadi dia lepas kendali,
terus akhirnya bentrok kayak gitu, atau enggak kena bui-bui Mas. Iya. Bui-bui kena apa batas lain gitu, kena itu dia bentrok kayak gitu. Kalau begitu kena dis atau tetap bisa? Dis enggak, tapi kan itu misalkan kita udah di depan gitu kan, kita udah jauh nih dari lawan, kita kan bisa jadi berhenti gitu Mas, jadi gak kejar sama lawan. Iya kayak gitu. Berarti bisa aja tuh ya, yang belakang, yang paling belakang bilang, ngalingin gitu. Maksudnya ngalingin gimana? Kasih kode. Kasih kode. Dia ngalingan yang depan. Oh nggak bisa, karena kita tuh apa namanya udah satu line-line-nya kayak gitu, nggak bisa ngalingin lawan. Mana sistem lain gitu ya? Iya, kan ada 1, 2, 3, 4 kayak gitu jalurnya masing-masing. Jadi nggak bisa ngalingin lawan. Kalau misalkan kita ngalingin lawan, misal contoh, aku kan ada di line 2 gitu kan, terus lawan aku di line 1 gitu kan, aku nutupin mereka itu aku kena dis. Nggak boleh keluar jalur. Mbak Dewi, setahu saya Mbak Dewi itu pernah ikut Rio 2016 ya? Iya betul. Nah itu gimana pengalamannya Mbak? Dari awal, dari kualifikasi sampai akhirnya berlomba di Brazil. Kualifikasi kita kan sebelum nyampe ke Olimpiade itu kan ada kualifikasi tuh Mas. Jadi waktu itu kualifikasinya kan di Korea kayak gitu. Jadi harus bisa lolos dulu tuh Mas. Kalau misalkan bisa lolos, kan waktu itu diambil tuh dari 1 sampai 7 gitu kan. Dari perwakilan negara Asia itu gitu kan. Nah, kalau misalkan lolos baru bisa ikut Olimpiade, dan akhirnya kan saya lolos tuh. Akhirnya saya bisa ikut di Rio itu. Untuk pengalaman sih luar biasa ya Mas ya, kayak gak nyangka gitu ada di situ, gak nyangka bisa ikut event besar di olahraga kan, event besarnya kan adanya di Olimpiade kayak gitu. Semua atlet pasti menginginkan kayak gitu. Nah itu Mbak Dewi ikut dari opening? Enggak, aku nggak boleh ikut. Oh, nggak boleh ikut. Soalnya malamnya opening, besoknya aku lomba. Kan sampai malam tuh opening, jadi nggak boleh. Sedangkan aku lomba itu jam 7 pagi. Lomba pertama hari berikutnya. Pertama, jadi harus banyak rest. Oke. Wah ternyata nggak ikut. Nggak ikut opening. Berarti Mas Andi, ini bukan atlet nasional aja Mas Andi, ini Olimpian ini Mas Andi. Betul atlet internasional ya, udah kelas internasional, karena bersaing dengan atlet lain dari luar negeri. Nah, selepas Olimpiade itu kegiatan apa lagi Mbak Dewi? Untuk saat ini sih masih latihan sama kuliah sih. Gitu. Oke. Nah Mbak Dewi, ini kan sekarang kita lagi di Kia Sonet nih. Kia Sonet tuh mobil Korea, mobil SUV. Impresi Mbak Dewi gimana nih sama mobil ini nih? Mbak Dewi kan duduk depan, gimana nih duduknya? Nyaman nggak? Nyaman ya, enak ya? Iya, lega gitu. Sesuai dengan ini posisi tubuh juga enak gitu ya, enak. bisa diatur. Terus gimana nih pas lagi ngerasain nih jalannya nih gitu kan? Jalannya enak, maksudnya enak ya? Maksudnya kayak nggak berasa berada dulu gitu ya, senyap ya kabinnya juga ya. Oke. Mas Aswar gimana Mas Aswar nih yang menjadi pengemudi kita hari ini? Oke, kalau menurut saya sih masih asik ya gitu ya. Tarikannya mungkin agak lambat di awal, tapi begitu dia udah mulai di putaran menengah ke atas udah mulai stabil, terus pandangan juga luas lah gitu ya. Fitur-fitur sih menurut saya oke ya. Sekarang ya mungkin udah berjalan ya, karena udah jangkau dan. Oh iya gitu. Mbak Dewi kalau misal beli mobil tuh yang pertama kali dilihat apa sih gitu loh? Senang sama mobil lu, ini mobil bagus nih gitu. Itu yang dilihat apa dulu nih gitu? Yang pertama dilihat sih apa namanya? Bodinya kali ya. Oh, ya, kayak senang gitu. bodinya ya. Sama lihat nyaman apa enggaknya kayak gitu sih. Lebih senang mobil besar atau ukuran kecil? Dua-duanya suka sih Mas. Suka. Gitu, iya. Iya. Tapi biasa kalau buat dayung juga mungkin buat naruh peralatannya juga butuh mobil yang besar ya pasti. Saya taruhnya kan di atas gitu. Gitu kan. Dan apa perabotan dayung banyak juga ya kayaknya ya. Banyak dayungnya gitu kan. aja panjang kayak gitu kan Mas. Iya. Taruhnya di atas. Di atas itu ya. Nah kalau Mas Aswar sendiri gimana Mas?
ketika memutuskan wah pengen beli mobil nih, apa yang gua harus punya mobil yang kayak begini dulu gimana nih gitu kan? Ya kalau saya karena sudah berkeluarga ya Mas Andi ya, pasti yang pertama adalah seberapa muat nampung keluarga saya nih. Oh gitu, mobil keluarga berarti ya. Minimal keluarga inti lah. Dan kalau keluarga intinya sudah bisa tertampung kan berarti kan kalau sewaktu-waktu kan saya harus mengajak orang tua saya. Betul. Ataupun orang tua mertua gitu ya. Itu juga harus terbawa lah. Kalau saya sih lebih ke arah situ. Terus berikutnya ya intinya kalaupun mobil keluarga menurut saya sih kalau pasti akan nyaman untuk keluarga ya pasti akan enak kalau enak gitu ya. Oh, oke. Speed nggak terlalu Mas ya? Saya bukan pembalap Mas. Jadi yang penting bisa jalan. Saya termasuk yang menikmati perjalanan aja. Perjalanan gitu ya. Oke. Nah, kembali lagi ke Mbak Dewi nih. Mbak Dewi, tentang ambisinya Mbak Dewi di Dayung ini apa nih? Ambisi di Dayung? Ambisinya ya Mas Olimpiade? Ya amin. Waduh, kita doain ya. Iya. Doain ya. Cita-cita sih ya pasti ya Mas ya. Jadi juara dunia pasti ada gitu kan. Pasti. Gitu ambisi. Ada ambisi sampai situ gitu kan. Ya berjuang aja dulu gitu kan. Untuk hasil mengikuti kayak gitu. Oke. Baik terus Mbak ya. Iya. Nah untuk ini kan istilahnya Mbak Dewi ini kan atlet muda berprestasi, udah Olimpiade lah ya, tingkatnya udah Olimpiade. Gimana nih Mbak Dewi, kira-kira ada motivasi nggak nih, motivasi buat ke teman-teman yang mungkin di bawah seusia Mbak Dewi tuh mungkin di bawah Mbak Dewi untuk supaya lebih tekun lagi dalam aktivitas apa ya supaya prestasi lebih tinggi lah. Mungkin Mbak Dewi bisa ngasih semacam apa ya, sharing atau kiat gitu Mbak Dewi. Gimana tuh? Ya pokoknya harus disiplin ya Mas. Oh disiplin kayak gitu kan. Latihan tuh harus mengikuti program gitu kan Mas. Apa aja program yang diberi sama pelatih itu ya ibarat kata kalau bahasa atletnya dimakan gitu Mas. Apa aja tuh diterima gitu kan. Terus latihan tuh kayak sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah kalau pengen jadi juara kayak gitu. Jadi ada pengalaman apa Mbak Dewi saat persiapan Asian Games? Iya, waktu persiapan Asian Games itu 6 bulan sebelum Asian Games itu saya kecelakaan Mas. Mungkin Mas sudah dengar berita kali ya? Iya, baca-baca berita. Nah, aku itu kecelakaan kesetrum Mas waktu di danau, waktu aku latihan. Aku tuh nggak tahu kalau ini sih cerita kata pelatih ya, soalnya aku lupa sama sekali nggak ingat kejadian waktu aku kecelakaan Mas. Sampai sekarang pun aku nggak tahu kejadian yang betulnya tuh kayak gimana gitu kan. Tapi kalau kata pelatih aku tuh kepala aku itu kena kabel kayak gitu kan, kena kabel. Terus aku jatuh, aku kebalik. Nah dayung aku itu masih nempel di kabel itu sampai si gardu itu meledak, ya meledak itu, percikan api keluar dan mati, semua total mati. Baru pelatih aku itu bantuin aku kayak gitu. Untuk berapa lamanya di dalam air sih nggak tahu. Nggak tahu karena langsung udah nggak sadar ya? Langsung emang nggak tahu sama sekali. Gitu ya. Dan recovery-nya berapa lama tuh? Lama Mas, sampai 3 bulan. Aku di rumah sakit aja 1 bulan waktu di Bandung. Di Bandung aku 1 bulan, terus aku balik ke Jakarta untuk kontrol kan, untuk rawat jalan di RS PON di situ. Aku terus aja terapi kayak gitu, terapi otak karena otak aku tuh mengalami sumbatan kayak gitu. Oh gitu. Terus ini. Wah, gitu. Itu musibah ya Mbak Dewi ya. Iya. Mudah-mudahan semua baik-baik aja lah. Nggak ada atlet-atlet kita nggak ada yang ngalamin kayak gitu lagi. Jadi kemarin waktu Asian Games itu aku persiapan cuma 3 bulan. Tapi tetap turun laga ya? Turun. Wah ini luar biasa sekali nih Bro NC semua nih. Kita lihat semangatnya Mbak Dewi ya. Ketika sedang dalam persiapan Asian Games mendapat musibah, harus recovery 3 bulan, dan ternyata pas hari hanya tetap turun laga. Wah ini salut banget nih, hebat banget. Kita beri plus dulu ya buat Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Dewi buat pengorbanannya nih, pengorbanan dan perjuangannya membela Indonesia di kancah Asian Games. Jangan lupa pantau kami di motor1.com Indonesia, juga pantau sosial media kami di Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye. Bye.